Pada hari ini kita akan membahas tentang teori dasar psikologi lingkungan. Ada 6 teori dasar psikologi lingkungan, yaitu yang pertama ada arousal teori atau teori arousal, kedua teori beban lingkungan, ketiga teori level adaptasi, 4 teori stres lingkungan, 5 teori hambatan, dan yang keenam teori ekologi. Arousal teori. Secara harfiah, arousal memiliki definisi yaitu pembangkit. Yang dimaksud di sini adalah emosi atau gairah seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya saja, ketika kita mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai atau tidak menyenangkan, maka membuat kita akan merasa lelah dan mengantuk lebih cepat. Beda halnya jika kita mengerjakan pekerjaan yang disukai atau menyenangkan, maka akan membuat kita lebih semangat dan fokus. Kaitannya dengan psikologi lingkungan sendiri adalah saat kondisi arousal seorang tersebut rendah, maka kerja orang tersebut juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika arousal seorang tersebut tinggi, maka kerja orang tersebut akan meningkat. Teori beban lingkungan. Teori ini berpendapat jika manusia memiliki pemrosesan informasi terbatas, yang artinya semua informasi yang diterima tidak semuanya diproses, melainkan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Cohen, ada beberapa asumsi yang terkait di dalamnya, antara lain adalah 1. Manusia memiliki kapasitas dalam memproses informasi dalam jumlah yang terbatas. 2. Jumlah atensi yang diberikan tidaklah konstan, namun disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Ketika informasi yang didapatkan berlebihan, maka perhatian tidak dapat bekerja maksimal. 4. Stimulus yang masuk nantinya akan dipantau. Jika memiliki makna, maka akan diproses lebih jauh, dan jika tidak, maka akan langsung terbuang dan tidak lagi diproses. Itulah mengapa jika informasi yang didapatkan lebih besar dari kapasitas yang ada, maka dinamakan sebagai pemusatan perhatian. Namun, jika kondisi ini sebaliknya, maka akan menyebabkan kebosanan dalam diri seseorang. Teori level adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian respon terhadap stimulus, yang dimana semua orang memiliki tingkat adaptasi tertentu terhadap rangsang atau kondisi lingkungan tertentu. Reaksi orang terhadap lingkungannya bergantung pada tingkat adaptasi orang yang bersangkutan. Jika kondisi lingkungannya yang dekat, maka individu cenderung mempertahankan kondisi ini. Teori stres lingkungan. Stres sendiri terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada stresor, kedua proses, 3 respon. Stresor adalah sumber maupun stimulus yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan seseorang. Apalagi di masa pandemi ini, COVID-19 menjadi ancaman untuk kita. Contoh lainnya seperti panas, kepadatan, dan suara bising atau lainnya. Respon stres merupakan reaksi yang di dalamnya melibatkan komponen-komponen seperti pikiran, psikologis, perilaku, dan emosional. Nah, proses yang terjadi merupakan proses transaksi antara kapasitas diri dengan stresor. Itulah mengapa jika stres lebih besar daripada kapasitas diri, maka stres negatif akan muncul. Sebaliknya, jika sumber tekanan sama atau sedikit dari kapasitas diri, maka stres positif akan muncul. Teori hambatan. Teori ini berasumsi bahwa stimulasi berlebihan dapat menyebabkan penghambatan dalam proses informasi. Itulah yang dapat menyebabkan individu mengalami kehilangan kontrol pada situasi. Apalagi pada saat seorang merasakan kehilangan kendali pada lingkungan, maka awalnya menyebabkan rasa tidak nyaman dan berusaha agar menekankan kembali fungsi kendalinya. Teori ekologi. Teori ini mempelajari hubungan timbal balik antara lingkungan dan tingkah laku, yang dimana perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem, yang artinya lingkungan ataupun manusia akan selalu berhubungan.
Hal ini sudah dijelaskan dalam Hawley milik Heeman dan Fatu-Rochman yang mana memiliki asumsi-asumsi dasar seperti berikut ini. Yang pertama, perilaku manusia berketerkaitan dengan konteks lingkungan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan bersifat dinamis, yang artinya akan berubah di setiap waktunya. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan terjadi di berbagai level serta bergantung pada fungsi. Dan yang terakhir, interaksi timbal balik yang memiliki keuntungan antara manusia dengan lingkungan.